Jumpa lagi saudara. Pada video-video yang lalu kita bersama-sama sudah mencoba memahami apa itu doa Lectio Divina dan juga tahapan-tahapannya. Pada video kali ini kita akan mencoba mendalami tentang doa Lectio Divina tahap yang keempat, yaitu kontemplatio. Kontemplasi berasal dari kata contemplare yang berarti memandang dalam keterserapan akan Allah. Anugerah kontemplasi ini sebenarnya didapat pada saat kita berdoa di dalam doa Lectio Divina tahap keempat, yaitu kontemplasi. Dan kontemplasi ini akan senantiasa berlanjut sampai pada kehidupan konkret sehari-hari. Anda mungkin bisa bertanya, bagaimana itu gambarannya Romo? Kalau kita ingat di dalam tahap doa Lectio Divina yang pertama, Lectio yang artinya membaca, untuk apa? Mendengarkan apa yang diwahyukan Allah pada saat teks kitab suci ini tadi diwahyukan. Pada saat itu dipahami oleh budi, dan kegiatan doa Lectio Divina dilanjutkan pada tahap kedua, yaitu meditatio, mencoba mengunyah-ngunyah, mencoba untuk ruminatio, sehingga akhirnya bisa didialogkan sampai pada pewahyuan pribadi yang konkret untuk saya di saat ini. Maka sabda Tuhan ini tadi berjalan dari budi menuju ke hati. Dan saudara, kalau ternyata kita lanjutkan pada tahap ketiga, yaitu oratio, di mana kita menanggapi sabda Tuhan tersebut, tanggapan lewat doa itu adalah sebuah kesiapsiagaan, kesediaan untuk menjalankan sabda Tuhan. Pada saat sabda Tuhan itu sudah disiapkan di budi dan diturunkan di hati dan dikuatkan dengan kehendak yang kuat lewat doa, maka pada tahap keempat, yaitu pada tahap kontemplatio, di mana sabda Tuhan ini seperti garam yang masuk ke dalam masakan, mengubah cita rasa. Nantinya sabda Tuhan pada saat masuk ke dalam kontemplatio, maka pada saat itu juga sabda Tuhan ini mengubah cara pandang orang yang melakukan doa Lectio Divina. Para saudara yang terkasih, cara pandang yang baru ini tidak lain dan tidak bukan adalah cara pandang Allah sendiri. Sehingga pada saat orang yang melakukan Lectio Divina dan dia mempunyai keterbukaan hati, maka yang terjadi adalah cara pandangnya dia, perasaannya dia, dan tindakannya dia semakin serupa dengan cara pandang Allah, perasaan Allah, dan tindakan Allah. Para saudara, orang ini tidak akan lari dari kenyataan hidup. Orang ini walaupun mendapatkan tantangan yang cukup, ia senantiasa akan maju di dalam menghadapi apapun yang menjadi tantangan hidupnya. Namun ada satu kekhususan. Orang ini di dalam menanggapi tantangan hidupnya senantiasa digerakkan oleh Allah sendiri.
Para saudara, Anda pada tahap kontemplasio bisa duduk hening. Saya sarankan Anda mengambil waktu hening kurang lebih sekitar 10 sampai 20 menit. Dan coba sadari kembali, sabda Tuhan berbicara apa untuk Anda. Dan sadari kembali bahwa Tuhan juga pernah mengatakan sabda ini pada masa-masa sebelumnya. Lihat bagaimana Anda merespon. Lihat perkembangan, pertumbuhan, perintah Tuhan ini di dalam kehidupan Anda. Dan rasakan hambatan-hambatannya, serta Anda mungkin bisa membuat komitmen-komitmen yang baru. Bila Anda sudah melakukan dan waktu masih tersedia, Anda pun bisa juga untuk menyebut nama Yesus. 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 Dan biarlah Anda oleh Allah, oleh Yesus sendiri diserap. Dan pada saat Anda mengalami keterserapan, Anda akan diubah oleh Yesus sendiri. Dan tentu saja seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa ternyata tahap kontemplasio tidak hanya berhenti pada saat doa Lectio Divina saja. Pada tataran kehidupan keseharian pun, orang ini pun tetap menghayati kehidupan kontemplasi, sehingga hidupnya digerakkan oleh sabda Allah. Saya berikan contoh untuk Anda. Santo Paulus adalah orang yang benar-benar diubah oleh Allah dan hidup terserap dengan Allah. Hatinya diangkat sampai ke hadapan Allah. Kalau kita perhatikan dari surat-suratnya, kita bisa melihat bahwa ternyata cara pandang Paulus, bagaimana perasaan Paulus, dan juga tindakan-tindakan Paulus tidak jauh berbeda dengan cara pandang Yesus, perasaan Yesus, dan juga tindakan-tindakan Yesus. Dan kalau kita perhatikan dari Galatia bab 2 ayat 20, dikatakan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam diriku. Para saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan tahap keempat Lectio terkesan seperti adalah tahap akhir dari rentetan doa Lectio Divina. Namun ini merupakan sebuah undangan untuk mengulangi kembali. Esok hari, mengulangi lagi di hari lusa, di hari berikutnya, dan hari berikutnya, sehingga akhirnya kita sampai pada persatuan kasih dengan Allah. Saya ucapkan selamat mencoba metode doa Lectio Divina. Semoga membawa hasil yang positif untuk Anda.